Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 1 Syawal adalah merupakan hari kebahagiaan bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairul lakum mimma yajma'un." Allah mengatakan di dalam surat Yunus, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, hendaklah dengan hal itu kalian berbahagia. Kita bahagia bukan dikarenakan kita sudah melepaskan beban berat, sebagaimana anggapan sebagian kaum muslimin. Mereka bahagia memasuki tanggal 1 Syawal karena mungkin ada di antara mereka yang beranggapan beban berat di atas pundak mereka telah mereka lepas, yaitu asyam wal qiyam, berpuasa dan salat malam. Ingatlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwasanya Ramadan berlalu bukan berarti puasa selesai. Ingatlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwasanya Ramadan berlalu bukan berarti tidak ada lagi salat malam. Maka dari itu kaum muslimin, siapa saja yang berbahagia pada hari ini, berarti mereka telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berhak bahagia pada hari ini adalah orang-orang yang ketika mereka di dalam bulan Ramadan berpuasa, kemudian salat malam. Adapun orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka tidak berpuasa bukan dikarenakan uzur, mereka malas salat malam, maka mereka tidak berhak bahagia pada hari ini. Yang berhak bahagia pada hari ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang-orang yang berhak bahagia pada hari ini, pada hari Idul Fitr, adalah orang-orang yang berpuasa kenakan keimanan, adalah orang-orang yang mendirikan qiyamul lail dikarenakan keimanan, adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran selama Ramadan dikarenakan keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri datang kepada kita. Di antara hikmah terbesarnya adalah agar kita membersihkan noda-noda kedengkian, agar kita membersihkan noda-noda dendam di antara kita. Boleh jadi beberapa bulan yang lalu kita ada dendam dikarenakan berbeda pemilihan. Boleh jadi di antara kita beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa hari yang lalu, masih dendam dikarenakan kesalahpahaman. Maka momentum Idul Fitri adalah momentum yang tepat bagi kita untuk kita bersihkan dendam tersebut, caci maki tersebut, kedengkian tersebut dengan sebuah air yang dinamakan dengan air cinta, yang dinamakan dengan air maaf, yang dinamakan dengan air kasih sayang, ma'ul mahabbah wa ma'ul ulfah wa ma'ul mawaddah. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah saudara. Kita adalah saudara, bahkan kita seperti saudara kandung. Sehingga Allah mengatakan ikhwah, Allah tidak mengatakan ikhwan. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman seperti saudara kandung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang beriman dengan orang beriman yang lainnya seperti bangunan yang kokoh, mereka saling menguatkan. Oleh karenanya jangan ada di antara kita yang saling menjatuhkan. Jangan ada di antara kita di hari ini, di hari yang suci ini, di hari yang penuh kemenangan ini, kita membuat dosa baru. Padahal mungkin saja selama Ramadan dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini kita buat dosa baru, kita menimbulkan caci maki, kita menimbulkan kedengkian, kita memunculkan praduga yang tidak baik. Hendaknya kaum muslimin hal tersebut kita buang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, apabila ada di antara kaum muslimin sudah masuk bulan Ramadan, dia sudah berpuasa di bulan Ramadan dan sudah dia masuki bulan Syawal, 1 Syawal hari ini, kemudian dia masih menyimpan rasa dendam, masih dia diamkan saudara-saudaranya, maka berhati-hatilah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu fawqa salas, tidak halal bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, yaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billah, Allah Ta'ala pasti mengampuni hamba-hambanya selama mereka tidak menduakan Allah. Illa idza kanat rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali apabila ada seseorang antara dia dan kerabatnya, antara dia dan tetangganya, antara dia dan saudaranya semuslim masih ada syahna, yaitu rasa dendam, permusuhan, persengketaan. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, anzuru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan ampunan untuk 2 orang ini sampai mereka berdua berdamai. Kemudian Allah mengatakan lagi, anzuru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan ampunan untuk 2 orang ini sampai mereka berdamai. Kemudian kali yang ketiga Allah mengatakan, anzuru, tangguhkan
hadaini hatta yastaliha, ampunan untuk dua orang ini sampai mereka berdamai. Ampunan Allah Ta'ala tidak akan sampai kepada kita sampai kita berdamai dengan saudara-saudara kita. Mungkin kita ada permusuhan dengan saudara-saudara kita di rantau sana. Mungkin saudara-saudara kita di rantau ada permusuhan dengan kita yang di kampung. Maka hari ini semuanya kita lepas. Sebagaimana kita lahir ke dunia dengan nol, tidak membawa kesalahan sama sekali, maka kita lepas kesalahan mereka dengan nol. Allah Ta'ala mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf, kata Allah. Berikanlah maaf kepada mereka, karena yang paling sulit bukan minta maaf, tapi yang paling sulit adalah memaafkan. Berikanlah rasa maaf kepada mereka, kata Allah. Perintahkanlah kebaikan kepada mereka dan berpalinglah, pergilah dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, yang tindakannya jauh dari Islam, tidak usah kita layani mereka. Tidak usah kita layani, karena di antara tanda baiknya seorang muslim, dia tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 30 hari sudah kita tunaikan ibadah Ramadan. Kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini adalah hari penentu apakah Ramadan yang kemarin kita kerjakan diterima Allah atau tidak. Bagaimana cara kita mengetahuinya, kaum muslimin? Ibadah kita yang kemarin diterima Allah atau tidak? Caranya sangat mudah. Caranya adalah kita lihat keistiqomahan kita di hari ini. Kita lihat keistiqomahan kita tadi malam. Apakah malam tadi kita masih mendirikan salat witir? Kita lihat bacaan Quran kita hari ini. Kita lihat sedekah kita pada hari-hari ini. Kita lihat kualitas salat kita pada hari-hari ini. Dan kita lihat puasa sunnah di bulan ini. Apabila itu semua masih kita kerjakan, maka insya-Allah semua ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengajarkan kepada kita sebuah kaidah yang sangat mulia. Kata ulama, inna min alamatil hasanah al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan seseorang, dia iringi dengan kebaikan setelahnya. Dia kerjakan kebaikan itu secara kontinu. Dia kerjakan kebaikan itu secara terus menerus. Dia tidak salat ke masjid hanya di bulan Ramadan. Tidakkah kita sedih terhadap masjid-masjid Allah? Ketika Ramadan datang, rumah Allah bahagia menyambut kita.
kemudian di hari-hari ini kita sengaja tidak mendatanginya dengan alasan karena kita sibuk bersilaturahim. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kewajiban bagi setiap muslim laki-laki apabila tidak ada uzur yang syar'i, tidak sakit, tidak tertidur, tidak hujan lebat, dia salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi setiap muslim laki-laki. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi yang buta datang kepada Nabi meminta keringanan agar mereka bisa salat di rumahnya, agar ia bisa salat di rumahnya, dikarenakan tidak ada yang menuntunnya. Laisa liqa'idun an yula'imani ilal masjid, hal li rukhsatun an usalliya fi baiti ya Rasulullah. Tidak ada yang menuntunku datang ke masjid wahai Rasulullah, dikarenakan aku buta. Apakah ada keringanan bagiku untuk salat di rumah? Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar azan? Laki itu menjawab, na'am, aku mendengar azan ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, qala fa'ajib, kalau begitu wajib engkau penuhi panggilan azan tersebut dengan salat di masjid kaum muslimin. Ini khusus untuk laki-laki agar mereka meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ingin mewasiatkan kepada kita semua agar kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Hari ini adalah boleh jadi hari yang rentan kita mengerjakan kemaksiatan, dikarenakan terlampau bahagianya sudah lama tidak bertemu dengan sanak keluarga, dengan karib kerabat, kemudian kita lakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Di antara pelanggaran syar'i yang tadi sudah disebutkan oleh seorang jemaah kita adalah melakukan permainan tim yang merupakan judi. Permainan tim merupakan judi, di dalamnya banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Di antara juga pelanggaran syar'i yang boleh jadi hari ini kita lakukan, melalaikan salat berjamaah. Di antara pelanggaran syar'i hari ini yang sering dilakukan adalah berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Berjabat tangan dengan yang bukan mahram adalah pelanggaran syar'i. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, inni la usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Hati mana yang lebih suci daripada hati Nabi? Apakah hati kita lebih suci daripada hati Nabi? Hati Nabi suci, tidak pernah menjabat tangan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian Nabi juga mengatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid, sekiranya kepala kalian ditusuk oleh paku yang terbuat dari besi, khairun lahu min an yamassa imra'atan lam tahillalah, lebih baik baginya daripada menyentuh tangan perempuan, menyentuh kulit perempuan yang tidak halal baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apabila kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya dengan hadis-hadisnya, maka jangan kita berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram kita, termasuk sepupu-sepupu kita. Silakan kita cek di dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Mereka bukanlah mahram kita, kita tidak boleh berjabat tangan dengan mereka. Menghormati orang, memuliakan orang, tidak mesti menjabat tangannya. Cukup kita mengucapkan salam, senyum dengan senyum yang manis, mengucapkan perkataan lembut, mendoakannya. Ini merupakan bentuk memuliakan mereka. Tidak mesti kita menjabat tangannya. Kemudian terjadi kaum muslimin, kemungkaran yang terjadi pada hari ini dikarenakan bahagianya kita sebagian. Ada di antara kaum wanita, di antara ibu-ibu kita, di antara saudari-saudari kita, mereka berdandan dengan dandanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
mereka memakai parfum. Memakai parfum mereka datang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat, siapa saja wanita yang memakai parfum, famarat ala qamin, kemudian dia lewat di depan laki-laki, liyajidu rihaha, agar laki-laki itu mencium bau parfumnya, fahiya zaniyah, maka dia sama dengan pezina. Sama dengan pezina. Seorang suami yang baik wajib dia larang istrinya memakai parfum di depan laki-laki yang lain. Karena melalui parfum bisa saja seorang tergoda. Melalui parfum wanita bisa saja seseorang terfitnah. Maka laki-laki yang baik dia larang istri-istrinya. Kalau dia masih ada rasa cemburu, dia larang istri-istrinya untuk tidak pakai parfum kecuali di depan dirinya. Kalau dia masih ada rasa cemburu, dia larang istri-istrinya untuk tidak bersalaman, walaupun dengan abang sepupu istrinya, walaupun dengan iparnya. Karena Rasulullah mengatakan tentang ipar, alhamu al-maut, ipar adalah kematian. Karena banyak orang berprasangka baik kepada ipar, menganggap bahwasanya tidak masalah berdua-dua dengan ipar, bersalaman dengan ipar. Tapi ternyata banyak kita saksikan, banyaknya terjadi perzinahan, perselingkuhan antara seorang wanita dengan abang iparnya, antara seorang lelaki dengan adik perempuan iparnya. Oleh karenanya hal-hal tersebut wajib kita jaga. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin, pelanggaran yang boleh jadi dilakukan oleh sebagian kita adalah menyambut bulan Ramadan dengan mengadakan organ tunggal, mengatasnamakan halal bihalal. Tidakkah tahu mereka apa itu halal bihalal? Halal bihalal, yang halal dengan yang halal. Namanya bukan haram biharam, tapi yang halal dengan yang halal. Kenapa halal bihalal kita? Kenapa ramah tamah kita dengan orang rantau? Malah kita adakan organ tunggal, berjoget di atasnya wanita-wanita biduan. Wanita-wanita biduan berjoget di atasnya. Padahal sudah dilarang oleh Allah Ta'ala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang musik. Tapi sayang, kebanyakan kita orang Indonesia, setiap ada acara kita undang organ tunggal, kecuali kematian. Acara pernikahan yang sangat mulia, pernikahan yang sangat mulia, walimatul urs, sunnah Rasulullah mengadakan walimah, justru kita undang organ tunggal yang di dalamnya berjoget wanita-wanita yang sama saja mereka dengan pezina. Kita undang organ tunggal di dalam acara khitanan anak kita, padahal sunnah khitan merupakan sunnah Rasulullah. Kita undang di dalam acara khatam Quran, kita undang organ tunggal. Menyambut Ramadan, kita undang organ tunggal. Menyambut 1 Syawal, kita undang organ tunggal. Kalau seandainya organ tunggal, seandainya musik bisa menghibur hati kita, kenapa kita tidak mengundang musik organ tunggal ketika kematian ibu kita? Kenapa tidak kita undang? Supaya hati kita terhibur, supaya hati adik-adik kita terhibur. Kita undang organ tunggal ketika ibu kita meninggal. Kalau memang musik menghibur kita, undang mereka organ tunggal, orkes dangdut tersebut, salung oyak tersebut ketika kematian keluarga kita. Maka berfikirlah kaum muslimin, gunakanlah akal sehat kita. Jangan sampai Ramadan 30 hari kemarin sia-sia saja. Jangan sampai 1 Syawal menjadi hal rutinitas bagi kita, tidak ada maknanya. Sama dengan mungkin upacara bendera bagi sebagian orang, upacara bendera setiap hari Senin sebagian mereka, tapi mereka tidak menghayati bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang-orang Islam. Wa adzillah syirka wal musyrikin, dan hinakanlah kesyirikan serta orang-orang musyrik. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din, dan hancurkanlah musuh-musuhmu ya Allah, yaitu musuh-musuh agama Islam. Allahumma aslih liwalati umurina waj'al lahum bitanatan salihah. Ya Allah, perbaikilah perkara pemimpin-pemimpin kami, perbaikilah urusan-urusan pemimpin-pemimpin kami, dan jadikanlah bagi mereka memiliki pendamping-pendamping yang baik. Allahumma aslih liwalati umurina waj'al lahum bitanatan salihah. Allahumma ja'alna minal faizin, Allahumma ja'alna minal faizin al-maqbulin. Allahumma taqabbal minna siyam wal qiyam wa kullat ta'at. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat malam kami, dan terimalah segala ketaatan kami ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma asbih liwalati umurina waj'al lahum bitanatan salihah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi qaribuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon cintamu kepada kami ya Allah, dan kami memohon kecintaan orang-orang yang mencintaimu ya Allah, supaya mereka mencintai kami. Dan kami memohon kepadamu agar kami bisa mengamalkan segala amalan yang kau cintai, yang bisa mendekatkan diri kami kepada cintamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.